Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Aldiansa dengan NPM B1A022077, yang dimana saya mengambil mata kuliah pilihan bebas di semester 7 ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Suherman SH MH, yang dimana pada video kali ini saya diberi tugas untuk melakukan presentasi di mata kuliah hukum pembuktian ini, yang dimana terbagi menjadi dua bab yang ada di dalam video tersebut. Dan pada video kali ini saya menggunakan buku referensi dari Profesor Subekti dengan judul Hukum Pembuktian. Ini adalah buku yang saya gunakan di dalam pembuatan video kali ini. Yaitu video kali ini adalah video dari saya sendiri dan buku saya sendiri, teman-teman. Yang dimana di sini ada nama saya sendiri di dalam buku tersebut, yaitu nama Aldiansa. Ini adalah menandakan buku saya sendiri. Ini juga nama saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya yang ada di bab 1 dan bab 2 di halaman 1 dan di halaman 7. Yang dimana bab satunya yaitu tentang arti pembuktian dan bab 2-nya yaitu tentang perkara pidana ataupun perkara perdata yang akan saya jelaskan. Video kali ini yaitu bertujuan untuk menjelaskan apa sih hukum pembuktian tersebut, dan nantinya ini adalah sebagai pemenuhan atau menyelesaikan tugas saya di mata kuliah hukum pembuktian. Bab 1 yaitu arti pembuktian, yang dimana hakikat pembuktian dalam hukum pidana, yang dimana pembuktian pada dasarnya di sini adalah suatu rangkaian atau usaha untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dari suatu dalil yang disangkakan atau dipersangkakan kepada seseorang atau terdakwa di dalam persidangan ataupun dalam penggugat dalam perkara perdata. Yang dimana dalam konteks perkara pidana, bobot dalam pembuktian ini adalah yang sangat berat, karena hasil nanti akan menghilangkan kemerdekaan seseorang yang di dalam putusan hakim yang dalam sesudah dari pembuktian. Nah, pembuktian juga sangat relevan muncul karena adanya suatu perselisihan atau sangkaan kepada seseorang di hadapan hakim. Dalam perkara pidana, perselisihan itu adalah berupa suatu tuduhan kepada seseorang yang didakwakan atau dinaikkan kasusnya ke dalam pengadilan. Nah, seseorang atau terdakwa ini tadi melakukan tindak pidana yang kemudian nantinya akan dibantah ataupun nantinya akan dijelaskan makna dari si terdakwa ini tadi, atau diperdebatkan di depan muka persidangan atau di dalam mimbar pengadilan untuk menggali kebenaran suatu material ataupun suatu kebenaran yang mutlak di dalam muka persidangan. Jadi adalah di sini yaitu bisa saya jelaskan lagi bahwa pembuktian di dalam persidangan yaitu suatu usaha atau suatu usaha yang untuk meyakinkan hakim melalui pembuktian terhadap penggugat atau tergugat, dan juga untuk mencari kebenaran suatu material, yang dimana pembuktian sendiri adalah hukum formil yang ada di dalam hukum acara tersendiri, baik di pidana maupun di perdata, dan juga untuk mencari kebenaran suatu material, yang dimana pembuktian sendiri adalah hukum formil yang ada di dalam hukum acara tersendiri, baik di pidana maupun di perdata, yang dimana juga pembuktian ini adalah serangkaian dari suatu hal untuk yang nantinya dibuktikan. Dalam konteks pidana ini bobotnya sangat berat, karena hasilnya nanti itu berupa dapat sebuah pengengkangan kemerdekaan atau hak rampasan hak asasi manusianya itu dirampas, yang dimana dihukum pidana karena kesalahannya. Nah, ini adalah bentuk konteks dari penjatuhan putusan pidana kepada seseorang atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dibuktikan melalui pembuktian. Dan juga pembuktian ini sangat relevan, sangat muncul juga tadi sudah saya jelaskan, yaitu perselisihan atau sangkalan di hadapan hakim, yang ini nantinya akan dibuktikan. Yaitu dalam perkara pidana adalah tuduhan. Dalam perkara perdata yaitu adanya suatu hak yang dirugikan yang diajukan ke muka persidangan untuk diuji, untuk dibuktikan. Nah, nantinya seperti di perkara pidana yaitu nantinya akan dibantah dan dibela atas masing-masing yang dibuktikan. Nah, seperti di perkara pidana yaitu nantinya akan dijelaskan lagi oleh penasihat hukum untuk terdakwa, dan nantinya dalam wakil dari negara yaitu penuntut umum untuk mewakilkan dari korban itu akan nantinya
membuktikan juga bahwa si terdakwa ini melakukan tindak pidana atau tidak, dan penasihat hukum juga membuktikan bahwa terdakwa ini melakukannya atau tidak. Nah, itu sama-sama nantinya akan dijelaskan di dalam muka persidangan oleh masing kedua belah pihak yang berperkara. Nah, dan nantinya hakim juga memutuskan suatu hukuman atau melakukan putusan kepada si perkara. Jadi, arti dari pembuktian sendiri yaitu serangkaian atau membuktikan suatu kebenaran dari si material yang disangkakan ataupun yang digugat untuk menemukan suatu titik terang atau kebenaran di dalam pembuktian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Nah, tugas dari hakim dalam menetapkan kebenaran terbagi menjadi 3, yaitu menerima dalil, menimbang fakta, dan menentukan kebenaran. Menerima dalil yaitu adalah mendengarkan dalil-dalil yang disangkakan atau yang diberikan oleh dari penuntut umum dan terdakwa yang saling bertentangan, yang dimana terdakwa dengan penuntut umum ini saling bertentangan, dan kemudian menimbang suatu fakta, memeriksa alasan, bantahan, dan fakta-fakta yang diajukan masing-masing para pihak, baik dari di perdata yaitu pihak dari tergugat maupun penggugat untuk menuntut suatu hak yang digugat. Sementara di perkara pidana yaitu hak-hak dari terdakwa maupun korban, yang dalam hal ini korban diwakilkan oleh penuntut umum, dan menentukan suatu kebenaran yang ketiga, yaitu menetapkan mana yang benar, tidak dapat dibenarkan, dan belum terbukti. Jadinya pembuktian sendiri adalah menentukan suatu kebenaran melalui pembuktian itu sendiri, menetapkan mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan nantinya semuanya akan ditarik hasilnya. Dalam penyelesaian ini juga suatu perkara, hakim memiliki tugas untuk menetapkan keadaan yang sebenarnya melalui pemeriksaan atas dalil-dalil yang bertentangan di dalam persidangan. Proses dari persidangan ini memerlukan suatu kehati-hatian dan objektivitas tinggi untuk memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Yaitu ada 3 kepastian, ada 3 tujuan hukum sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga hal ini itu tidak boleh lepas, dan ketiga hal ini harus didapatkan untuk kedua belah pihak, dari pihak dari pelaku, dari terdakwa maupun dari korban. Itu sama-sama pihak yang harus mendapatkan suatu keadilan. Dan juga dimana kalau di perkara perdata, hakimnya juga yaitu hakim pasif, yang dimana yaitu lebih mendengarkan dari masing-masing pihak, dari masing penggugat maupun tergugat. Sedangkan dari dalam perkara pidana, yaitu hakimnya itu bersifat aktif, yaitu membuktikan dalil-dalil atau disangkakan atau mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum yang disangkakan di dalam aturan material atau yang didakwakan. Dan aturan dari pembuktian yaitu mencegah dari kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum itu sendiri, yaitu dalam menghindari kesewenang-wenangan dalam memutus perkara. Hukum menetapkan aturan-aturan pembuktian harus dipatuhi. Hakim tidak boleh bersandar pada keyakinan sendiri tanpa dasar atau tanpa pembuktian. Nah, keyakinan itu melalui dari alat bukti. Keyakinan hakim harus lahir dari bukti, bukan dari dugaan atau perasaan atau spekulasi sendiri. Yaitu yang nantinya akan obscurable, yaitu cacat atau kabur dalam suatu pembuktian itu sendiri. Dan keseimbangan beban
Jaksa di sini wajib membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa yang telah terbukti yang melakukan kesalahan. Nah, adanya pembuktian ini, jaksa itu membuktikan dakwaannya. Yaitu yang ketiga, mencegah ketidakadilan dari masing-masing para pihak. Tanpa keseimbangan, proses hukum dapat memberikan beban yang tidak seharusnya. Karena ini mencegah ketidakadilan karena yang didakwakan kepada terdakwa atau seseorang yang dituduhkan melakukan tindak pidana ini, kalau dia adalah orang benar, justru hak dari kebebasan dia itu dicabut. Nah, ini juga membuat ketidakadilan. Nah, maka dari itu harus melalui proses yang keseimbangan untuk bagi kedua belah pihak. Aturan-aturan pembuktian ini juga mengatur tentang keseimbangan dalam pembebanan pembuktian. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dalam proses peradilan pidana. Pihak-pihak yang terlibat di dalam semua proses peradilan pidana ini yaitu dapat win-win solution atau saling menguntungkan dari masing-masing para pihak, maupun di perkara perdata juga hak dan kewajibannya sama-sama mereka dapatkan. Hukum acara itu adalah sebagai pembuktian, atau hukum pembuktian itu sebagai bagian dari hukum acara sendiri atau bagian dari formilnya sendiri. Yang itu yaitu hukum acara di sini yaitu dari serangkaian prosedur untuk menegakkan atau menerapkan material atau dalil-dalil yang disangkakan. Nah, atau dalil-dalil yang digugatkan. Nah, itu yaitu proses yang ada di dalam hukum acara itu sendiri. Nah, yang dimana terbagi menjadi 3 yang dapat disimpulkan di sini, yaitu alat bukti yang sah, cara penilaian, dan membangun keyakinan. Alat bukti yang sah itu apa? Alat bukti yang sah yaitu mencakup misalkan di perkara pidana, yaitu ada di pasal 184, yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau BW yaitu ada 5 juga. Yang pertama adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dan jika kalau ditarik di perkara pidana itu bersifat negatif, yang karena untuk memutuskan suatu pembuktian itu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang ada di dalam pasal 184 itu sendiri, dan juga melalui keyakinan hakim untuk menentukan terangnya suatu tindak pidana. Dan cara penilaian yaitu mengatur bagaimana alat bukti harus dinilai, yaitu dinilai secara fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yaitu dari serangkaian pembuktian dari masing-masing pihak itu dinilai oleh hakim itu sendiri berdasarkan fakta yang ditemukan, dan membangun keyakinan dari semua serangkaian yang telah dilakukan. Hakim menarik dan finalnya hakim akan membangun keyakinan dari pembuktian ini, yaitu pedoman hakim mencapai suatu keyakinan melalui dari pembuktian ini. Nah, dalam perkara pidana, aturan pembuktian ini terdapat dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP. Tujuan dari pembuktian yaitu menemukan duduk perkara. Duduk perkara di sini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan yang sebenarnya tentang peristiwa pidana yang terjadi atau yang didakwakan. Para pihak hanya wajib membuktikan peristiwa dan fakta yang terjadi dalam tindak pidana yang dibuktikan di muka persidangan. Adapun bagaimana hukumnya adalah kewajiban hakim untuk mengetahuinya. Nah,
terbagi menjadi 3, pembuktian peristiwa, penerapan hukum, dan putusan akhir. Pembuktian peristiwa yaitu para pihak dari kedua belah pihak yaitu membuktikan fakta dan peristiwa yang terjadi di dalam suatu peristiwa hukum itu tersebut. Nah, dari sudah melakukan pembuktian itu yaitu hakim menerapkan hukum, memahami dan menerapkan hukum terhadap fakta yang sudah dibuktikan itu tadi. Dan langkah akhirnya hakim melalui putusan itu mengeluarkan putusan berdasarkan peristiwa atau berdasarkan fakta yang terungkap di dalam pembuktian dan berdasarkan kebenaran peristiwa dan pertanggungjawaban dari pembuktian itu. Dua pokok duduk perkara ini yaitu kebenaran peristiwa dan pertanggungjawaban kepada pelaku atau kepada tergugat. Bab 2 yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Nah, perlu disinggung seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di perkara perdata itu hakimnya pasif, sementara di perkara pidana yaitu hakimnya aktif untuk membuktikan atau menanyakan kepada jaksa penuntut umum tentang apa yang didalilkan. Nah, di sini peran dari hakim di dalam perkara pidana itu sangatlah aktif untuk merumuskan itu semua. Nah, di dalam juga perbedaan dalam pembuktian pidana dan perdata, di mana titik beratnya yaitu ada di perkara pidana, yaitu karena dibandingkan dari pembuktian di perkara perdata, yaitu sangat berat untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dimana karena menyangkut kepentingan publik serta keselamatan seseorang dari resiko pembindanaan itu sendiri, yaitu dari retributif itu sendiri. Nah, sistem negatif menurut undang-undang yang dimana di dalam perkara pidana sudah dijelaskan yaitu ada di pasal 183, yaitu sekurang-kurangnya 2 belah alat bukti yang sah untuk mencapai suatu keyakinan bahwa tindak pidana itu benar terjadi yang dilakukan oleh terdakwa lah pelakunya itu sendiri. Nah, dan kepentingan yang dilindungi yaitu pembuktian di pidana itu melindungi kepentingan publik dan mencegah pembinaan yang keliru terhadap seseorang. Makanya ada pembuktian yaitu agar membuat terang jelas yaitu tindak pidana yang dilakukan seseorang, agar tidak terjadi kekeliruan atau salah memvonis seseorang bahwa dia bukanlah pelaku yang sebenarnya. Itu yang juga ada di dalam perkara pidana, dan itu juga mengapa perkara pidana itu pembuktiannya sangatlah relatif berat. Nah, hukum pidana menggunakan sistem pembuktian yang lebih ketat untuk memastikan tidak ada orang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Sistem ini mendapatkan standar pembuktian yang tinggi sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah, atau di dalam sebelum vonis atau sebelum putusan itu adalah dicari kebenarannya. Ada 2 unsur penting dalam pembuktian pidana, bukti yang sah dan keyakinan hakim. Bukti yang sah yaitu alat bukti yang diakui dan ditetapkan undang-undang, yang dimana sementara di pembuktian pidana tadi yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan juga keyakinan hakim yang lahir dari penilaian dari terhadap bukti-bukti yang sudah dibuktikan. Dan prinsip fundamental keduanya harus hadir bersama-sama. Tidak cukup hanya ada alat bukti tetapi hakim tidak yakin. Sebaliknya, keyakinan tanpa bukti atau alat bukti juga tidak dapat dijadikan dasar pembinaan kepada seseorang. Nah, prinsip minimum pembuktian sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk menjatuhkan atau merumuskan seseorang lah sebagai terdakwanya atau pelakunya. Nah, yaitu ada di pasal 184, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, keterangan saksi di sini yaitu kesaksian dari orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa yang dihadapkan di persidangan. Keterangan ahli atau ahli yang merumuskan atau orang yang profesional
yang di dalam keilmuannya atau keahliannya di dalam bidang tertentu yang dihadapi dalam persidangan, yaitu surat, yaitu dokumen yang tertulis memiliki pembuktian, seperti contohnya yaitu visum et repertum ataupun surat yang lain yang nantinya dijelaskan oleh ahli di dalam persidangan. Dan petunjuk adalah indikasi yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di dalam suatu persidangan. Petunjuk itu bisa dari surat maupun dari keterangan ahli itu sendiri. Dan keterangan terdakwa yang terakhir, yaitu pernyataan yang diberikan oleh terdakwa sendiri di muka persidangan melalui sumpah yang dibacakan sebelum melakukan keterangan, yaitu lebih baik membebaskan orang yang meragukan daripada menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Nah, itu yang dicapai dari agensi atau urgensi dari suatu pembuktian. Namun meskipun alat bukti yang sudah lengkap bahkan seolah menumpuk, hakim tidak boleh menyatakan terdakwa yang bersalah jika ia tidak memiliki keyakinan terhadap terdakwa ini bersalah. Disinilah letak kehati-hatian hukum pidana dalam melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Rumusan dalam putusan pidana. Setiap putusan pidana yaitu berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah. Keyakinan sebagai penentu di sini, yaitu keyakinan hakim adalah penentu terakhir dalam memutuskan perkara pidana terhadap bukti-bukti yang sudah diajukan dan dinyatakan di persidangan, dan bukan keyakinan yang bebas atau keyakinan yang tidak menurut undang-undang dan menurut dari fakta-fakta yang yang sudah dinyatakan di sidang. Namun bukan keyakinan yang berdiri sendiri, melainkan keyakinan yang dibangun di atas bukti yang telah dilakukan pembuktian fakta-faktanya. Ini menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, putusan harus memiliki landasan ganda, bukti yang memadai dan keyakinan hakim yang berbentuk dari bukti tersebut. Tanpa salah satunya, putusan pembinaan tidak dapat dijatuhkan. Nah, kehati-hatian dalam sistem pembuktian pidana, yaitu pengakuan saja tidak cukup, melainkan harus didukung oleh bukti-bukti lain yang menegaskan kebenaran duduk perkara atau duduk permasalahan yang dihadapkan kepada seseorang. Mencegah yaitu manipulasi, melindungi dari pengakuan hasil dari tekanan yang dimana sumbernya tidak mutlak atau sumbernya tidak benar yang dipaksa untuk mengakui tidak bersalahnya. Nah, ini adalah paksaan ataupun pengalihan kesalahan terhadap seseorang. Nah, ini harus dicegah manipulasi. Uraian jelas, pengakuan harus disertai penjelasan detail cara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu harus dijelaskan secara jelas. Independensi hakim yang terbatas, artinya yaitu terbagi menjadi 3. Kebebasan terbatas. Hakim bebas menilai, namun terikat pada aturan alat bukti yang sah. Bebas mengeluarkan kebebasannya, tapi harus berdasarkan alat bukti yang sah dan diyakini oleh keyakinan yang sah juga. Dan unsur psikologis, keyakinan hakim memiliki peranan besar dalam pembuktian pidana. Nah, unsur psikologis ini yaitu berdasar dari sumber dari hati nurani dari seorang hakim itu sendiri. Pondasi bukti, keyakinan tetap harus berdiri atas alat bukti yang sah menurut undang-undang itu sendiri yang sudah diatur di dalam masing-masing hukum acara, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, agar semua ketiga ini harus sinkron dan menyatu. Jadi, apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari arti pembuktian dan juga pembuktian di perkara pidana dan perkara perdata, yaitu memberikan awasan kepada kita semua, yaitu semua orang mempunyai suatu permasalahan dan dihadapkan persidangan untuk mencari kebenaran dari masing-masing hak dan kewajibannya. Dan apabila seseorang itu bersalah atau tidaknya,
itu harus mencapai keadilan bersama bagi masing-masing para pihak, dan di mana sesuai dengan alat bukti yang ada di masing-masing, baik di alat bukti pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk ataupun keterangan terdakwa, dan juga seperti surat saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah yang ada di alat bukti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Di mana yaitu agar semua terang benderang kebenaran material itu dan mencapai suatu keabsahan, yaitu keadilan bagi semua pihak, dan capailah tujuan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga ini harus selaras dan tidak boleh salah satunya saja. Nah, akhir kata dari saya meminta maaf apabila terjadi kekurangan terhadap penyampaian saya, dan saya memohon ampun kepada Allah, dan juga terima kasih atas semua yang sudah saya jelaskan tadi, agar orang yang mendengarkan dapat mengerti dan mempunyai wawasan gagasan ke depannya. Terima kasih. Wabila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.